ini ya. Pertemuan yang ketiga. Perencanaan pembelajaran matematika. Nah, saya masih punya satu tanggungan untuk kuliah. Nah, mungkin minggu depan kita double ya. Karena minggu depan teman-teman saya suruh presentasi pokoknya lebih nanti 2 jam ya, 2 kali pertemuan nanti. Nah, tentang tugas yang nanti saya tambahkan untuk tugasnya, progres nanti semuanya di draft, nanti saya kirim link-link draftnya. Nah, agar nanti semua penugasan ataupun semua tugas bisa terpantau dengan baik. Nah, teman-teman semuanya, nah ini adalah salah satu hal yang teman-teman harus pahami, yaitu mengenai pembelajaran, perencanaan pembelajaran. Nah, salah satunya adalah pembelajaran dengan pendekatan sistem. Nah, sebuah pembelajaran atau proses pembelajaran ini memang kita katakan harus disusun atau dirancang dengan baik sampai tahapan dari perencanaan, dari prosesnya sampai evaluasinya. Nah, nanti memang harus disiapkan dengan baik. Nah, makanya bisa kita katakan dan kita harus mempelajari apa yang kita sebut dengan pembelajaran dengan pendekatan sistem. Nah, sistem di sini adalah satu kesatuan komponen di mana satu sama lainnya saling berhubungan, tentu untuk mencapai tujuan tertentu. 3 ciri yang harus dimiliki di dalam konsep ataupun sistem pembelajaran, yaitu yang pertama adalah memiliki tujuan tertentu, memiliki suatu fungsi, dan ditunjang oleh berbagai komponen. Nah, ini ya. Nah, ditunjang oleh berbagai komponen ini. Nah, ini apa saja? Nah, komponennya tentu adalah salah satunya ya ini. Untuk menentukan kelancaran proses sistem. Nah, agar fungsi perencanaan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan komponen silabus, RPP, dan nantinya juga memerlukan sesuatu komponen yang lain untuk mendukung di dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga nantinya kalau kita nanti merencanakan sebuah pembelajaran atau kita mau melakukan sebuah proses pembelajaran, nah diperlukan yaitu suatu silabus dan RPP. Nah, teman-teman semuanya apakah sudah melihat dulu? Sudah melihat bentuk silabus? Sudah, Pak. Ada yang belum melihat silabus? Apa saja yang perlu dibahas silabus itu? Ada? Ada kompetisi dasar ya, Pak? Atau indikator? Kalau nggak salah ada indikatornya, Pak, sama kompetisi dasarnya. Itu ada memuat indikator materi yang akan diajarkan. Tentu sebelum ke indikator harus ada standar kompetensinya apa atau kompetensi dasarnya, atau yang kompetensi dasarnya apa, indikatornya apa, materinya apa, terus nanti alokasi waktunya berapa, metode yang digunakan bagaimana, penilaiannya bagaimana, apakah nanti penilaiannya atau metodenya apa, penilaiannya apa. Nah, itu satu serangkaian. Nah, sehingga nanti ada beberapa hal yang harus ada di dalam penentuan silabus itu. Nah, besok saya akan jelaskan sekilas atau nanti saya tunjukkan sekilas saja ya, tentang hal-hal yang harus ada dalam silabus seperti itu. Nah, dari silabus itu nanti itu adalah materi yang akan diajarkan selama 1 tahun. 1 tahun pelajaran. Gitu ya. 1 tahun pelajaran. Nah, tetapi untuk silabus ini biasanya dibuat per semester. Semester gasal dan semester genap. Jadi ada 2 silabus. Ada juga yang dibuat 1 tahun pelajaran. Jadi semester 1 apa, semester 2 apa, langsung dibuat jadi 1 seperti itu. Maksudnya dibuat jadi 1 itu bukan dalam arti langsung satu halaman, bukan, tetapi semua materinya itu langsung yang sampai
selesai nantinya, seperti itu. Nah, ada beberapa sifat komponen yang tadi saya jelaskan tadi. Yang pertama, tujuan tertentu, fungsi tertentu, dan ditunjang oleh beberapa komponen. Nah, sifat komponen dalam suatu sistem yaitu dilihat dari fungsinya, ya kan? Terus setiap komponen dalam suatu sistem saling berhubungan atau saling berinteraksi. Nah, setiap komponen dalam suatu sistem merupakan suatu keseluruhan yang bermakna. Dan setiap komponen dalam satu sistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Nah, ini adalah beberapa hal yang teman-teman harus pahami. Nah, sistem pembelajaran ini merupakan kombinasi yang terorganisasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, unsur manusiawi dalam sistem pembelajaran tentu di sini adalah siswa, guru, pusakawan, laboran, tenaga administrasi, serta orang-orang yang mendukung terhadap proses keberhasilan dalam pembelajaran. Seperti itu. Jadi, sistem pembelajaran itu tidak hanya mencakup atau menyangkut di dalam kelas saja, tetapi suatu sistem yang agar nantinya tujuan pembelajarannya itu tercapai, didukung oleh fasilitasnya, didukung oleh tenaga-tenaga administrasinya, dan sebagainya, seperti itu. Nah, tugas utama seorang perencana sistem pembelajaran meliputi 3 hal pokok, yaitu sebagai perencana, sebagai pengelola, yang ketiga adalah mengevaluasi. Sebagai perencana, yaitu mengorganisasikan semua unsur yang ada agar berfungsi dengan baik sehingga tidak merusak sistem. Yang kedua, sebagai pengelola yang tadi saya sebutkan, yaitu mencapai atau diimplementasikan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang direncanakan. Dan yang ketiga adalah mampu mengevaluasi keberhasilan siswa. Nah, di sini adalah untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya ya tentu nanti menentukan efektivitas dan efisiensi nanti dalam sistem pembelajaran, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya dari sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang bertanya. Ada enggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Nah, kemarin kalau tidak salah sudah saya suruh untuk mencari atau contoh kalender pendidikan. Ini. Iya, Pak. Coba Mbak yang jarang lihat itu siapa ya? Bentar. Mbak Salma Maharani. Coba tunjukkan, Mbak. Mbak Salma Maharani. Pak stop share dulu. Nanti saya lanjutkan. Mbak Salma. Halo. Kalendernya saya dapat itu agak buram gimana gitu. Jadi belum dapat yang jelasnya banget. Nggak apa-apa, Mbak. Coba di-share aja. Nggak apa-apa, kita lihat yang buram banget atau bagaimana. Nah, ini di SMP yang sudah ditentukan atau cuman cari di gambar, Mbak? Di Google. Mbak Salma. Cari di Google, Pak. Oh, kemarin kan sudah dibagi dibagi sekolahnya ya? Baru dibagi kelasnya, Pak, kemarin. Ya, artinya kan ya kelasnya itu kan yang menentukan sekolah juga kan, Mbak? Nah, Iya. kemarin itu kalau tidak salah saya jelaskan, silahkan jenengan kan dapat kelas, misalkan kelas 7, kelas 8, kelas 9. Walaupun berbeda semester, kalian kan boleh mengambil satu sekolahan. Sehingga nanti untuk kalender pendidikannya kan sama.
berarti belum mencoba mencari kalender pendidikan yang real ya. Sekolah itu punya kok. Ada Saya yang sudah mencari. Gimana Mbak Salma? saya sudah nyari di websitenya SMP 10 kan Pak, tapi tuh di sana udah kayak burem-burem gitu loh Pak. Oh, Mbak Salma asli mana? Asli mana Mbak? Asli Jogja Pak. Asli Jogja ini banyak Mbak. SMA kan banyak, tidak harus di SMA 10 Mbak. Bukan SMA Pak, SMP. Oh iya, bukan tidak harus di SMP 10. Kan bisa SMP terdekat atau cari teman yang masih atau cari apa namanya siswa yang tetangga yang masih SMP kan bisa dimintai kalendernya, biasanya ada dia. Seperti itu. Nanti tinggal di foto aja, foto scan aja. Gak apa-apa, nanti itu nanti berarti ada yang sudah dapat. Bisa ditampilkan. Ada yang sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Halo? Saya udah dapat, Pak. Mbak Anissa sudah? Udah. Coba tampilkan Mbak Anissa. Boleh tampilkan Mbak. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Ini filenya itu Excel ya? Jadi nggak Apa-apa, bisa Excel, di nggak apa-apa. Excel bisa. Sebentar, Pak. Ini ada kesalahan dokumen. Mati di tempat saya tuh kalau Excel ini nggak mau ya. Oh gitu. Iya. Kalender akademiknya yang terbaru sekarang kan, Pak? Ah, Atau saya screenshot dulu, boleh, Pak? oh boleh, boleh, boleh. Foto saja. Sudah, Pak. Halo? Halo Mbak. Sudah?
Kalender akademiknya sudah saya tampilkan. Ini saya dapatnya dari SMP IT Alam Nurul Islam, Pak, di Gamping. Mana, Mbak? Oke. Ini sudah. Kok kecil banget? Nggak bisa Oke. dibesarkan, Mbak? Oh, saya ini bikin yang agak besar dulu. Saya nggak bisa baca ini, Mbak. Bentar, Pak. Coba kirimkan saya di grup aja, Mbak. Saya share, Mbak. Filenya, oh ya. Ah. Sudah, Pak. Oke ya. Mbak, ini stop dulu, Mbak. Oke. Stop share dulu. Sebentar, saya tak kembali ke Zoom bentar. Sudah. Pakainya sheet yang kedua nggih, Pak, yang Kaldik. Yang Oke. depan ada tasnya soalnya. Oke, teman-teman semuanya ya. Ini Mbak siapa, Mbak? Siapa saya agak lupa. Anissa. Mbak Anissa ya. Nggih. Mbak Anissa sudah dapat contoh kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan ini nantinya akan digunakan sampai untuk penentuan penugasan. Jadi akan dijadikan dasar. Nanti akan saya kasih contoh, di situ sudah ada modulnya, di drive itu sudah ada penugasan. Saya stop dulu ya, saya share lagi yang berbeda. Nah ini ya, kelihatan ya. Nah ini ada modul, contoh-contoh, ada program tahunan, program semesteran, nanti silabus, nanti saya update lagi silabus yang lainnya, agar nanti mudah untuk menyusunnya. Dan ini ada buku asesmen yang sekarang. Nah di sini ada tugas. Ini sudah saya susun tugasnya per pertemuan. Ini pertemuan ketiga, harusnya teman-teman nanti ngunggah kalender pendidikannya. Tolong dikasih nama, NIM dan jenjang, gitu ya. Namanya siapa, NIM-nya dan jenjangnya apa, SMP kelas berapa atau SMA kelas berapa, nanti diupload. Nah nanti ada program tahunan, semuanya dikasih
juga program tahunan SMP kelas berapa atau SMA atau berapa, ada program semesteran, ada silabus, ada RPP, ada modul, dan ada ELKPD. Nanti ini setelah ujian tengah semester. Jadi ini teman-teman, saya nanti akan melihat ASN-nya di sini semua. Nah, jadi saya tidak akan menyuruh-nyuruh mengingatkan. Nah, ini sudah saya ingatkan terus, teman-teman harus pantau terus di drive-nya. Nah, saya tinggal lihat aja di sini. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat nanti untuk penugasannya bagaimana, ditambah lagi untuk untuk beberapa program tahunan. Nah, nanti teman-teman sudah update nggak di drive? Ya tinggal saya lihat aja. Nah, ini bagian dari penilaian ASN. Kalau masalah teman mau update-nya kapan, nah nanti saya lihat terus. Itu ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Dari saya belum ada, Pak. Cukup jelas ya ini ya. Cukup jelas ya. Iya, Pak. Nah, ini ya, ini tolong Mbak Anissa nanti tinggal aja upload di kalender pendidikan sesuai satuan pendidikan itu ya Mbak ya. Tadi Mbak Anissa sudah dapat, tinggal aja dimasukkan di sini aja, di rename sesuai yang saya sampaikan tadi. Untuk nama, NIM, dan jenjang satuan pendidikannya. Itu ya. Baik, Pak. Terus nanti menyusun program tahunan. Nah, program tahunan itu kayak apa? Nah, nanti saya di modul, nanti teman-teman harus baca di modul. Di modul, nah nanti sesuaikan. Saya berharap teman-teman tidak harus langsung sempurna. Toh ini kan bisa diedit ya. Paling enggak ada niat untuk mengerjakan, paling enggak ada niat. Nanti kan saya lihat lihat di draft-nya. Perkara itu belum selesai, masih beberapa hal mau dilengkapi, nggak masalah. Yang penting ada di sini itu ada. Gitu ya. Karena toh itu kan bisa diedit. Yang terpenting lagi, besok di ending, di akhir pertemuan, nah nanti teman-teman ini sudah lengkap semuanya, dan teman-teman bisa mengambil ketika besok jadi guru, tinggal di-download aja, oh sudah ada program semesteran contohnya, sudah ada RPP-nya, sudah ada silabusnya, jadi tidak usah susah. Jadi lulus itu sudah bahan ajarnya atau perencanaannya apa sudah siap. Jadi ini saya bentukkan di draft, dan sewaktu-waktu bisa di-download. Jadi besok mau jadi guru, mau jadi apa, kalau ini masih dianggap berguna, nanti bisa diambil saja. Seperti itu ya, tujuan saya seperti itu. Nah, saya share lagi mengenai kalender pendidikannya. Nah, ini adalah contoh kalender pendidikan di SMP IT Alam Nurul Islam. Ada teman di sana apa Mbak Anissa? Dulu pernah kerja di Yayasan Nurul Islam, Pak. Di ketiga-tiganya. Jadi ketiga-tiga kaldik itu punya. Punyanya itu Pak Jini Imawan itu ya? Itu tuh milik bersama sih, Pak, setahu saya. Oh, termasuk Pak Jini itu? Iya. Oh gitu ya. Oke, ya ini anak saya juga sekolah di sini besok SMP-nya. Nah, coba diingat bahwa untuk semesteran itu dimulai bukan dari bulan Januari. Tahun pelajaran 2022-2023 ini bukan dimulai dari Januari, tetapi tahun pelajaran itu dimulai dihitung dari bulan Juli awal masuk. Nah, di sini ada beberapa warna dan ada beberapa tanda-tanda. Ada yang warna berbeda, ada yang apa nih warnanya apa nih? Apa ini warnanya, Pak? Pink-pink kayak ungu. Oh ini ya, dan ada yang merah, ada yang biru, ada yang putih polos biasa, ada yang mungkin apa ini, silver atau apa ini, grey ya, warna grey ya. Nah ini ya. Nah ini ada simbol juga, ada yang mungkin ada yang simbol seperti elip, lingkaran terbuka, ada yang tertutup, ada yang segi 4, ada warnanya biru, ada yang warnanya kuning. Nah ada juga yang ini. Nah, ini ada simbol-simbol yang teman-teman harus pahami bahwa kita lihat pewarnaannya. Nah, ada keterangan warna ini. Warna ini apa ya ini, Mbak? Warna ini ada nggak keterangannya?
Yang itu liburan awal, Pak. Libur semesteran yang pertama. Jadi sebelum masuk di kelas 8, Nah, kelas tahun paling ajaran tidak baru. itu tetap ada tandanya ya Mbak ya. Iya. Nah ini ya. Terus warna merah berarti tanggal 9 libur Hari Raya Idul Adha. Ini yang tahun Juli 2022 kemarin ya. Nah terus ada tanggal 11 itu Juli Kurban. Nah nanti efektif sekolah itu mulai kapan Mbak? Efektif masuk Sekolah itu mulai tanggal 13 itu. 13 nih. Biru. Iya, itu kan ada Nah, MPLS. itu 13 sampai 15 itu ada masa MPLS. MPLS itu apa, Mbak? Mas? Masa pengenalan Ling masa pengenalan lingkungan sekolah. Lingkungan M-nya apa ya? Iya. Kalau dulu MOS. MOS langsung. Kalau di kita namanya adalah ospek gitu ya. Nah, terus tanggal beberapa ya mulai masuk tanggal 13, tetapi tanggal 13 ini dimulai untuk biasanya untuk mahasiswa, untuk siswa baru. Nah, kalau untuk apa namanya? Kalau untuk siswa kelas 2 dan kelas 3 langsung masuk tanggal 13 atau tanggal berapa, Mbak? Apa sama? Langsung masuk tanggal 13. Artinya yang sama ya. Ya, Jadi sama. ini tanggal 13 itu walaupun ini di sini karena ada gini. Kalau di beberapa sekolah itu dibedakan antara masa orientasi atau MPLS itu khusus untuk siswa baru dan nanti untuk siswa kelas 2 maupun kelas 3 nanti akan berbeda. Nah, kalau nantinya memang berbarengan, nah nanti di sini adalah masih masuk awal, ada keterangan masuk awal semester gitu ya, masuk awal sekolah dalam garis miring masa MPLS. Artinya ini berlaku untuk semua siswa, baik siswa baru kelas 2 maupun kelas 3 seperti itu. Nah, ini ada simbol 21 sampai 22 karena ini ada beberapa kegiatan ekstra di sekolahnya masing-masing itu berbeda. Bisa digunakan untuk namanya adalah mabuk, ada sosialisasi, ada parenting. Ya kan, kalau libur nasional sama disimbolkan dengan warna merah dan ada nanti simulasi ANBK SMP dan SMP sederajat. Nah, ini ANBK ini ya. Nah, nanti assessment ya. Terus ada ANBK itu apa, Mbak? Assessment kan? Enggak, Pak. Nah, itu ya. Nah, terus ada AMT kelas 7. Nah, ini beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Nah, ini adalah penentu teman-teman semuanya. Dari beberapa ini kan tentu kalau sudah dipakai ini kan mengurangi minggu ataupun hari efektif. Ya kan? Mempengaruhi hari efektif. Nah, ini dipakai ini. Nah, misalkan nanti ada simulasi NBK, misalkan semuanya. Tidak hanya kelas 3, tapi semuanya gitu ya, biar tahu atau bagaimana ya nanti. Artinya hari ini kan tidak ada pelajaran yang tertentu. Misalkan matematik akhirnya kepakai karena untuk simulasi. Nah, inilah yang disebut dengan hari tidak efektif. Nah, ini mengurangi. Jadi teman-teman harus pandai-pandai menghitung hari efektif yang tidak ada kegiatannya ini untuk menentukan program tahunan. Nah, program tahunan ini dihitung dari sini. Jangan sampai kehilangan hari efektif. Hari efektifnya ini selama 1 semester ini ada berapa hari efektif. Nah, hari efektif setiap dihitung langsung seminggu itu ada berapa hari efektif, terus ada berapa jam. Nah, kira-kira nanti materi ini sampai apa? Nah, ini berpengaruh, mohon maaf, ini berpengaruh di sini. Nah, di program tahunan ini untuk menentukan berapa jamnya ini, ada materi dan jamnya, dan menentukan metrik semester atau yang saya sebut dengan program semesteran. Nah, di sini ada Juli. Juli ini berarti masuknya minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, kalau yang tadi masuknya minggu keberapa? Minggu ke 1, 2, 3. Nah, mulai minggu ketiga ada minggu kelima ya, sampai minggu kelima.
Kalau ini kan waktu itu kan 2008, 2009, ini hanya Juli itu hanya ada 4 minggu. Tetapi kelihatan nggak ini, Mbak? Belum ya? Nah ini. Nah, Juli ini ada 4 minggu. Tetapi kalau di tahun 2022, Juli ini ada 5 minggu. Nah ini, mohon maaf. Ini ya. Ada 5 minggu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? Ada 6 atau 5 ini? Oh, 1, 2, oh, mohon maaf. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada 5. Ada 5 minggu ya. Nah ini. Nah ini teman-teman harus pahami bahwa nantinya ini juga berpengaruh. Nah, nanti untuk efektifnya itu pada minggu keberapa? 3 dan 4 kan. 3 dan 4 yang bisa dipakai hari apa saja. Ini Senin, Selasa, Rabu. Ini dipakai kegiatan, tapi ini kegiatannya untuk kelas berapa? Di sini ada catatannya. Nah, ini minggu keempat, ini full. Berarti efektif 6 hari atau 5 hari itu efektif karena hari Sabtu libur. Nah, nanti bisa dimaksimalkan. Nah, ini seminggu itu ada berapa jam pelajaran khusus untuk matematika. Misalkan kelas 9 itu dijatah seminggu ada 6 jam. Seminggu ada 6 jam. Berarti jatuh di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Senin itu 3 jam, Rabu itu 2 jam, misalkan Jumatnya atau Jumatnya nanti atau Kamisnya 1 jam. Biasanya digunakan untuk latihan yang 1 jam itu. Nah ini ataupun nanti untuk materi pengayaan ataupun nanti tambahan materi atau apa silahkan. Nah ini kan berarti ada 6 jam. Nah nantinya akan berpengaruh di sini. Nih. Nah ini berpengaruh sini. Bahwa himpunan itu membutuhkan 12 jam. Artinya nanti selesai pada bulan apa. Nah ini untuk menyusun program semesteran. Nah dari program semesteran yang kemarin juga sudah pernah saya singgung, itu ya. Nah nantinya juga akan menentukan silabus. Nah ini silabusnya. Ada semester 1, nah saya sebutkan tadi, terus juga ada semester 2. Jadi dibuat per semester. Nah setelah ada silabus, hal-hal apa saja yang ada di silabus ya nanti dibaca modulnya. Nah ditambah lagi nanti baru kita menyusun RPP. Apa komponen di dalam RPP tersebut. Nah, baik saya kembali ke kalender pendidikannya. Nah dari sini teman-teman harus memahami kapan libur. Nah ini ya, ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah dan ada hari efektif, minggu efektif untuk pembelajaran. Nah ini untuk agar apa? Agar kalau kalian jadi guru itu ke target kapan ini selesai. Sama seperti saya di deadline ada kalender akademik dituntut harus 15 kali ataupun 14 kali pertemuan, 2 kali ujian jadi ada 16 pertemuan. Nah, baik itu nanti bisa offline ataupun online. Nah, ini tergantung kebijakan agar tidak tetapi yang terpenting adalah tujuan dari pembelajarannya atau tujuan dari penyampaian apa yang menjadi target pencapaian mata kuliah ataupun mata pelajaran tercapai. Seperti itu. Nah, ini sampai Desember 2022. Nah, kalau kita lihat sekarang Maret tanggal berapa? Tanggal 30 ya. 30 tanggal 1 ya. Nah, ini Maret tanggal sekarang April ya? Belum Pak, besok April Pak. Hari ini tanggal 31. Loh, ini kok sampai tanggal 30 ini? Ini 30 atau 31 ada apa? Nah, ini ada 31 ya. Nah, 31 April. Nah, ini 31 April di sini nggak ada kegiatan ya. Nah, ini terus apa namanya? Besok tanggal 14 ada kegiatan, tanggal 7 libur nasional. 7 apa libur nasional apa ini? 7 libur nasional apa, Mbak? Mbak Anissa? Mbak Anissa? Halo, Mbak Anissa?
7 April besok nggih. Ya, libur nasional apa itu ya? Itu wafat Isa Al-Masih. Oh, wafat Salmasih ya nanti. Nah, terus nanti tanggal 14 ada pesantren Ramadan. 19 sampai 20 libur. Nah, ini sesuai dengan anjuran dari pemerintah ya. Bahwa libur untuk Lebaran diajukan bukan H-1 tapi 2 hari sebelumnya. Terus nanti masuk sekitar tanggal masuknya di mana ini? 27 nih ya. 27 baru masuk nanti untuk mungkin pertemuan pertama ada sawalan, tidak langsung pelajaran, biasanya seperti itu. Nah ini sampai April. Nah ini Mei sudah banyak kegiatan. Nah, tapi kegiatannya ini ditujukan untuk kelas berapa? Nah nanti di sini ada keterangannya. Mei dipakai untuk ujian, pembelajaran libur enggak. Nanti ini perlu didetailkan lagi. Ini sudah detail ini ya. Nah ini biasanya ada undangan nanti yang dipakaikan berapa-berapa. Nah nanti setelah semester 2 ini biasanya materinya sedikit yang diajarkan karena banyak kegiatan dan digunakan untuk persiapan ujian kelas 3 ataupun kelas 9 ataupun kelas 12 seperti itu ya. Kelas 6, kelas 6, kelas 9 dan kelas 12. Nah ini sampai Juli, sampai nanti hal-hal seperti sampai clear. Nanti baru mulai lagi Juli atau tahun pelajaran 2023-2024 sama mana kegiatannya mulai jam berapa ini sampai dasarnya seperti inilah kalender pendidikan di sekolah. Tentu setiap sekolah punya ciri khas masing-masing. Seperti itu. Nah, baik, ada yang tanyakan? Karena saya tunggu uploadannya. Ya. Ada yang tanyakan enggak? Nah, dari saya belum ada, Pak. Tinggal Mbak Anissa tinggal nanti nge-share aja, di-upload di Google Drive ya Mbak ya. Dirinya, jadi kan saya tahu. Jadi ini semuanya bisa digunakan teman-teman nanti kalau jadi guru ataupun jadi pejabat di sekolahan, tinggal ambil aja, tinggal ini semua materi ada, semua bahan ada. Tidak rugi kok kita nge-share itu. Yang terpenting kan saya akan tahu mana yang yang upload itu tanggal sekian. Kalau di drive ini kan saya menilai adil bisa, gitu ya. Nah ini boleh nanti satu sekolah digunakan untuk berapa mahasiswa boleh, tapi kan nantinya juga akan berbeda ketika membuat program program tahunan ataupun program semesterannya. Nah, monggo teman-teman untuk untuk selanjutnya nanti bisa mulai mencicil dan upload di Drive. Ya. Pak, mau nanya Pak. Oke. Apa Mbak? Pak, itu kan yang di list itu kan saya ngambilnya untuk kelas 8 ya Pak SMP. Kalau misal saya ubah jadi SMA boleh nggak Pak? Kalau nanti kemarin kok bisa SMP kenapa? Kemarin itu karena saya mikirnya mau ngambil yang dari SMP tempat saya ya Pak. Cuman itu lebih gampang ngambil yang SMA ternyata Pak. Ya nanti ada yang sama enggak? Jangan-jangan ada yang sama. Kalau SMA-nya kayaknya belum ada yang sama Pak. Bukan nama SMA-nya Mbak. Listnya kemarin mana Pak? Ada di grup Pak. Jadi saya khawatir nanti kalau berubah semua gitu Mbak. Minta berubah itu yang saya khawatirkan di situ. Jadi nanti saya malah bingung, ini sudah saya kunci, nanti ada perubahan, nanti banyak yang minta berubah, nah nanti saya repot sendiri. Nah itu Pak. Berarti tetap pakai yang SMP aja Pak, saya Pak. Nah itu ya Mbak Jamjung ya, biar nanti tidak banyak berubah, biar nanti enak. Gitu. Nah nanti cari aja Mbak, mudah kok cari kalender itu. Kalender pendidikan itu. Nah, kan tentu punya tetangga ataupun dari Mbak siapa itu? Yang orang-orang Jogja ini kan ataupun dari beberapa teman di sana di sekolahnya dulu kan punya kenalan guru atau tetangganya minta suruh
fotokan atau scan-kan, syukur-syukur filenya. Nah, tinggal teman-teman nanti enak kalau udah ada filenya itu. Tidak harus Excel ya, nanti boleh boleh Excel-nya ataupun nanti boleh dari gambar scanan boleh gitu. Ataupun nanti kalau ada sesuatu pakai Corel juga silakan untuk file Corelnya. Tapi file Corel berat ya, gambar aja diubah atau dikonvert menjadi gambar saja. Nah, nanti teman-teman juga bisa mulai nyicil di program tahunan. Nah, nanti besok kita jadikan dasar untuk diskusi. Nah, nanti besok pertemuan keempat, kelima. Nah, ini kan kita jadikan sekarang ini pertemuan keberapa? Ketiga ya, baru ketiga ya. Harusnya kan keempat. Ya kan harusnya kan keempat. Berarti besok kita mengarah ke program tahunan dan fokus ke program semesteran. Biar nanti, nah ini mengarah nantinya semuanya syukur-syukur tergantung kurikulumnya. Kurikulum di sekolah tersebut itu menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi, kurikulum prototyping atau kurikulum merdeka. Nanti ditanyakan sekolah itu berlaku di apa? Berlaku kurikulum apa gitu ya. Nah, teman-teman semuanya kalau untuk mencari kalender pendidikan, kita ini sudah banyak alumni yang mengajar di SMP, yang mengajar di SMA. Ada yang jadi kepala sekolah di SMK juga. Kan tentu untuk adik tingkatnya atau adik semester kan mungkin mudah. Gitu ya. Nanti boleh minta ke kakak-kakak tingkat. Nah, kalau teman-teman ada yang kenal ataupun nanti di beberapa grup alumni juga ada. Ini yang ngomandoni alumni ini juga jadi kaprodi kalian, yaitu Mbak Nafida gitu ya. Nah, nanti juga boleh karena di situ ada teman-teman atau kakak tingkatnya Nafida ataupun adik tingkatnya Nafida yang sudah jadi guru-guru di sekolah-sekolah tersebut. Seperti itu. Jadi oke teman-teman semuanya, ini 1 jam saja. Kurang ya tadi nggak apa-apa. Karena teman-teman bukan berarti hari ini langsung leha-leha. Saya lihat nanti di kalender pendidikannya, siapa yang hari ini sudah upload di sini. Gitu ya. Di pertemuan ketiga ada kalender pendidikan. Nah, nggak apa-apa, saya lihat aja progresnya. Jadi teman-teman 1 jam, ini kan harusnya kan 2 jam kan. 2 jam ini nanti yang 1 jam, nanti teman-teman fokus untuk mencari kalender pendidikan, tolong berusaha. Seperti itu. Jadi gitu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari saya ada, Pak. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya. Biar teman-teman bisa istirahat, saya mau prepare ngerjakan hibah dulu dan saya mau laporan untuk laporan kenaikan jabatan fungsionalnya. Itu ya. Nyusun laporan ngetik coba. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Baik, ini Mbak Anu belum diupload ya, Mbak Anissa. Baik, kalau cukup, coba dipimpin berdoa. Tadi sudah wanita, sekarang laki-laki. Mas Bayu Wiranata. Silakan Mas Bayu. Ya, Pak. On cam, Mas. Kalau mimpin doa, Mas. Baik, teman-teman, sebelum kita akhiri kuliah pada sore hari ini, pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Cukup, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dan yang kedua, nah nanti kalau yang sudah dapat kalender pendidikan bisa istirahat. Kalau yang belum, silahkan berusaha untuk mencari. Ini kan harusnya kan 2 jam, ya 1 jam digunakan untuk penugasan mandiri. Teman-teman cuma tak suruh mencari kalender pendidikan. Kalau toh memang itu nanti tidak dapat, nah nanti ya harus diisi. Karena ini saya pantau per minggu ini. Nah, kalau teman-teman langsung mau ngerjakan sampai ini ya silakan. Artinya tidak ada beban. Wah, saya mau cari aja sekalian, mau mengerjakan aja sekalian pertemuan ke-7 tugasnya. Silakan. Itu adalah teknik teman-teman semuanya. Atau ini semua silakan. Kalau mau dicicil per pertemuan silakan. Nah, ini tergantung strategi teman-teman semuanya
dalam pemenuhan mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika. Itu sekali lagi, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Ye.